Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 46 dikatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, balas jasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang lain yang mengasihi kita merupakan hal yang biasa dan hal yang wajar. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu biasa saja. Karena itu tidak heran juga kalau ada orang yang berbuat jahat kepada seseorang dibalas juga dengan hal yang jahat. Bagi orang Yahudi ada hukuman yang disebut lex talionis atau hukuman pembalasan atau dendam, sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran pasal 21 ayat 22 sampai dengan ayat 25 yang berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Karena itu hukum lex talionis membalaskan kejahatan sampai tuntas. Dengan tegas, Yesus menegur sifat demikian dengan mengatakan bahwa pemungut cukai juga berbuat baik kepada sesamanya pemungut cukai. Penjahat juga akan berbuat baik kepada temannya penjahat. Karena itu, orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya tidak ada bedanya dengan penjahat, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang membedakan mengasihi sesama? Yesus dengan tegas mengajarkan kepada orang banyak bahwa mengasihi akan menjadi luar biasa ketika seseorang mampu mengasihi musuhnya. Pengajaran ini tentu sangat bertentangan dengan kebanyakan orang, karena biasanya musuh itu harus dihancurkan, bukan malah dikasihi. Inilah keistimewaan para pengikut Kristus, mengasihi sesama tanpa batas dan tanpa syarat. Bukan karena seseorang itu keluarga atau teman, sahabat, atau mengharapkan orang lain berbuat hal yang sama kepada kita. Tetapi orang yang menyakiti hati kita pun juga dikasihi dan didoakan. Sekarang, bagaimana jika saudara diperhadapkan dengan situasi tersebut? Bersediakah saudara mengikuti ajaran Yesus untuk mengasihi musuh dan mendoakannya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya supaya kami berusaha dan terus belajar memberkati dan mendoakan mereka yang melakukan kejahatan kepada kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain, agar Tuhan memberkati hidup kami setiap saat. Tuhan mampukan kami untuk berbeda dengan orang kebanyakan, yaitu mengasihi semua orang, terlebih mengasihi orang yang membenci diri kami
sendiri. Tentu bukan hal yang mudah bagi kami untuk mengasihi musuh kami, mengasihi orang yang membenci diri kami. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu meneladani perbuatan Kristus, yaitu mengasihi dan memberkati semua orang, termasuk mengasihi musuh kami sekalipun. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki belas kasih kepada semua orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu, agar kami fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Berkati mereka yang mengalami sakit penyakit, menyembuhkan mereka yang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Cukupkanlah segala kebutuhan kami, terutama limpahkan kami suka, cita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.